Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifanaya Aulia, NIM 1924 10 10 1041. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari modul 2 data mining. Pertanyaan pertama adalah jelaskan mengenai dataset, data training, dan data testing. Dataset itu adalah kumpulan data yang didapat dari berbagai informasi yang dapat diolah sebelum dijadikan data mining. Nah, kalau data training adalah digunakan untuk melatih algoritma. Setelah itu, kalau data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lanjut ke soal nomor 2 adalah jelaskan proses penyusunan dataset. Proses penyusunan dataset itu ada beberapa. Yang pertama adalah agregasi atau penggabungan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Yang kedua adalah pengambilan sebagian data yang mewakili keseluruhan populasi. Yang ketiga adalah pengurangan jumlah atribut data. Yang keempat adalah cara lain untuk mengurangi dimensi dari data. Yang kelima adalah membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisis data. Yang keenam adalah transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorial. Dan transformasi atribut kontinu maupun diskrit ke dalam bentuk atribut biner. Yang terakhir adalah memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Setelah itu, soal berikutnya adalah jelaskan makna atribut dataset iris. Jawaban ini bergantung pada Excel, yaitu pada kolom petal width, petal length, dan sepal width. Sepal length dan spesies name merupakan kelas, dan isi dari kolom-kolom tersebut merupakan atributnya. Sepal width merupakan lebar mahkota pada bunga, sepal length merupakan panjang mahkota pada bunga, petal width merupakan lebar kelopak, dan petal length merupakan panjang kelopak. Jenis tanaman yang digunakan adalah Setosa virginica versicolor. Soal berikutnya adalah masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya menggunakan import pandas yang digunakan untuk mengimport Excel yang tersedia. Setelah itu, menggunakan import matplotlib dan import numpy. Langkah selanjutnya saya adalah mengupload Excel yang sudah tersedia. Kemudian saya menambahkan variabel baru yang bernama data untuk bisa membaca Excel yang sudah tersedia tersebut. Setelah itu, setelah Excel yang sudah terbaca, saya menambahkan beberapa variabel untuk menampung data-data spesies name yang ada dalam Excel yang tersebut, yaitu variabel Setosa untuk menampung spesies name yang bernama Setosa, versicolor untuk menampung yang menjadi variabel untuk menampung data dari spesies name yang bernama versicolor, begitupun juga virginica dan unknown. Setelah itu, setelah saya menambahkan variabel, saya menggunakan variabel Setosa untuk menampung array dari data Setosa yang ada pada Excel. Kemudian, saya memberikan variabel baru yaitu r_Setosa yang akan menampung data yang ada pada kolom Setosa mulai dari indeks 1 sampai batasan 5, berarti berhenti pada indeks keempat. Mulai petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Setelah itu akan didapatkan hasil array 2 dimensi seperti ini. Array 2 dimensi dicirikan dengan mempunyai kurung 2 di akhir dan di awal. Sintaks yang sama juga saya lakukan pada variabel versicolor. Saya menaruh array-nya pada variabel versicolor. Kemudian yang akan saya inputkan mulai dari indeks pertama hingga
sebelum 5 atau batasannya indeks ke-5, yaitu sampai ke 4. Kemudian di print dan menghasilkan array 2 dimensi dari versi color. Virginica ke unknown. Setelah itu lanjut pada soal nomor 5. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Yang pertama adalah sepal length dan petal width. Sepal length dan petal width. Sepal length ada pada indeks ke 0, 1, 2, 3. Di indeks ketiga. Yang berarti kita tuliskan batasannya adalah 3.24. Artinya yang kita ambil adalah indeks ketiga sebelum indeks keempat. Untuk petal width-nya, yang untuk jawaban soal nomor 5 yang A, yang ini, kita menggunakan data pada indeks ke-4, 0, 1, 2, 3, 4, sepal length ada pada indeks ke-4, 4.25 artinya kita menggunakan indeks ke-4 dan batasannya adalah indeks ke-5. Jadi yang kita gunakan adalah indeks ke-4 saja. Dan petal width ada pada indeks pertama. Setelah itu, hal yang sama juga kita lakukan untuk Virginica, versi color, dan unknown. Setelah itu kita mendapatkan hasil seperti ini. Sepal width, yang B adalah sepal width dan petal length. Sepal width. Nah, dari gambar ini, kita mendapatkan hasil bahwa untuk yang versi color, unknown, dan setosa itu merupakan kelompok-kelompok yang hasilnya akan berkelompok. Tapi yang unknown itu menyebar. Jadi dia yang kuning juga termasuk bunga setosa, jenis bunga setosa, versi color, dan virginical. Berhubungan dengan soal nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Dari dua hasil ini, dua diagram ini, dapat disimpulkan bahwa unknown juga merupakan sebagian dari bunga setosa, sebagian dari bunga versicolor, dan sebagian dari jenis bunga virginical. Karena dari hasil yang didapat, setiap titik-titik kuning itu menyebar dari 3 jenis bunga. Setelah itu,
Soal yang ke-8 adalah buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk virginica. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan looping for i in range panjang data dari array setosa. Setelah itu menggunakan fungsi plt.plot, kemudian akan ditampung dalam variabel p. Setelah itu akan didapatkan hasil seperti ini. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.